warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Vera Nicole Sitinjak dengan NIM 2242411013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan video wawancara saya dari tugas mewawancarai 2 orang pemimpin dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Surip SPD MSI. Di sini saya akan memaparkan 2 video wawancara 2 orang pemimpin, yaitu yang pertama dari Bang Riko Aji Sananta sebagai ketua dari HMJ Bahasa Sastrasia atau organisasi himpunan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu yang kedua, video wawancara oleh Ibu Rezeki Lumbanturuan sebagai ketua dari Pensi Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan. Semuanya, perkenalkan, nama saya Yolanda Vera Nicole Sitinjak dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan 2024. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat bersama Ketua HMJ kita, Abang Riko Sananta Asia sebagai ketua dari HMJ Bahasa Sastrasia. Di sini saya akan memperkenalkan diri Abang. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riko Aji Santana. Saya dari Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas A tahun 2022. Saya sebagai Ketua Umum HMJ Bahasa Sastrasia periode 2024-2025. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Di sini saya mau bertanya secara singkat, apa sih organisasi HMJ Bahasa Sastrasia ini sebenarnya, Bang? Baik, terima kasih. HMJ Bahasa Sastrasia. HMJ itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastrasia, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi HMJ ini merupakan organisasi yang bergerak di bawah atau di naungan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi HMJ ini sebenarnya tugasnya lebih banyak membantu para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ketika mereka baru masuk atau baru lulus dari jalur mandiri SNMPTN atau SNMPTN, yang nanti dari HMJ yang mengarahkan mereka untuk melakukan pengisian borak dan segala macamnya. Lalu juga HMJ berorientasi kepada masyarakat juga, seperti dari segi pendapat Abang atau apa itu HMJ Bahasa Sastrasia. Bisa nggak Abang jelaskan atau mungkin Abang paparkan apa sih kegagalan atau masalah yang sering muncul saat organisasi ini berjalan? Baik, terima kasih. Sebelumnya perihal kegagalan sejauh ini, karena juga ini periode baru, jadi belum ada istilahnya kegagalan dalam kami melakukan suatu kegiatan. Namun permasalahan yang biasanya muncul yaitu adanya anggota-anggota yang tidak aktif dan juga banyaknya perdebatan atau perbedaan pendapat antar sesama anggota yang sebenarnya itu merupakan hal yang wajar, karena kita di organisasi itu terdiri dari banyak orang dan juga banyak kepala, banyak gagasan. Jadi permasalahannya itu bagaimana cara untuk menyatukan berbagai pendapat tersebut menjadi satu pendapat yang dapat diterima oleh semua orang. Lalu bagaimana cara Abang sebagai ketua untuk menyelesaikan masalah itu? Kan seperti yang kita ketahui, menyatukan pendapat dari beberapa anggota atau satu maupun baik dua, itu pendapat anggota itu adalah hal yang sulit. Baik, mengenai cara menangani menyatukan berbagai macam pendapat, yang pertama itu dilakukan dengan komunikasi terlebih dahulu. Diawali dengan komunikasi yang baik antara sesama anggota, lalu dilanjutkan dengan mengadakan rapat ataupun musyawarah. Nah, di dalam musyawarah tersebut setiap orang yang memiliki pendapat dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya agar didengar oleh orang lain. Harapannya dengan disampaikannya pendapat di depan banyak orang, di orang ataupun depan orang yang memiliki pendapat berbeda, harapannya dapat
menghasilkan suatu pendapat yang mengkolaborasikan antara pendapat orang yang pertama dan orang yang kedua ataupun orang yang lainnya. Jadi cara itu dengan musyawarah, lalu disatukanlah pendapat tersebut menjadi suatu gagasan yang Jadi cara yang paling utama itu adalah komunikasi ya Bang. Ya. Lalu apa sih pengalaman Abang yang menurut Abang itu paling menarik atau paling berkesan selama Abang menjabat menjadi ketua? Mengenai pengalaman menarik atau berkesan selama karir saya, kebetulan juga baru sekitar 2 bulan. Sejauh ini pengalaman yang berkesan itu adalah ketika PKKMB kemarin, karena PKKMB itu kami persiapannya dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu saja, bahkan tidak sampai 2 minggu. Dan menurut saya itu juga cukup sukses dengan segala keterbatasan yang ada, waktu yang singkat dan lainnya. Saya merasa cukup bangga dengan teman-teman saya karena mereka mampu mempersiapkan itu dengan baik dan juga dalam waktu yang singkat seperti itu. Kalau begitu Bang, menurut Abang pribadi ini apa sih cara Abang atau solusi Abang untuk meningkatkan atau memajukan organisasi ini lebih proper lagi, prokernya lebih maju lagi ke depannya? Baik, yang pertama itu pastinya kita melakukan refleksi terhadap proker-proker tahun sebelumnya. Kita lihat kurangnya di mana atau sekiranya ada hal-hal apa yang bisa ditingkatkan di proker tahun sebelumnya. Nah, harapannya di proker periode kami ini dapat diinovasi atau dikembangkan lebih baik lagi agar menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Lalu juga dengan membuat program-program baru yang sekiranya juga memiliki dampak lebih, seperti salah satu program kami yaitu yang baru adalah Makrab HMJ. Jadi Makrab ini program yang targetnya hanya untuk internal HMJ. Tujuan programnya adalah untuk menjaga atau meningkatkan hubungan baik antar sama anggota. Karena menurut saya dengan baiknya hubungan antar sama anggota, ketika melakukan kegiatan akan lebih efektif karena tidak ada rasa saling tidak respect. Alhasil dengan hubungan yang baik maka setiap orang akan memiliki respect terhadap anggota lain. Jadi ketika bekerja mereka ya enjoy, tidak ada rasa tertekan dan hal-hal lain tidak lainnya seperti itu. Jawaban yang sangat-sangat bagus dan sempurna dari Abang Riko Santana. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang untuk waktunya dan kesempatannya saya bisa mewawancarai untuk memenuhi tugas tersebut. Demikian wawancara saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Yolanda Vera Nicole Sitinjak dengan NIM 2242411013. Di sini saya akan mewawancarai seorang pemimpin untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Surip, SPD MSI. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Rejeki Lumban Teruan sebagai ketua dari pensi Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan. Dengan Ibu Rejeki Lumban Teruan, silakan memperkenalkan dirinya sebagai narasumber saya. Terima kasih, perkenalkan nama saya adalah Rejeki Lumban Teruan. Pernah menjabat menjadi ketua pensi Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Januari yang lalu. Baik, kepada Ibu Rejeki, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang semasa Ibu menjadi ketua dari pensi tersebut. Masalah apa saja yang Ibu hadapi selama menjabat menjadi ketua dari pensi tersebut? Menjadi ketua tentu banyak masalah atau kendala yang dihadapi, karena ini adalah acara pensi yang cukup besar, melibatkan unit TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta ada perguruan tinggi yaitu Universitas Satya Tera Bhinneka. Jadi untuk menjadi ketua tentu tidak mudah dalam hal menyatukan pendapat dari sekian banyak orang. Jadi saya selaku ketua umum pada acara pensi 2024 yang lalu itu membawahi
beberapa ketua, ada ketua TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta USTB, dan masing-masing tentu harus menjalin komunikasi yang baik karena masing-masing memiliki keterbatasan dalam hal ide, kemudian sumber daya, dan hal tersebut bisa mengganggu persiapan untuk menjalankan pensi yang akan dilaksanakan di Januari 2024 yang lalu. Baik, selanjutnya melalui masalah yang sudah Ibu hadapi ini, bagaimana solusi yang Ibu lakukan atau Ibu laksanakan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Oke, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masalah yang terjadi itu sesungguhnya cukup kompleks. Di antaranya adalah masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, berkaitan dengan sponsor, karena acara pensi itu membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi, untuk menyelesaikannya tentu ada solusi. Solusi yang pertama adalah untuk SDM atau yang berkaitan dengan sumber daya manusia, tentu cara yang bisa kita ambil yang pertama adalah menjalin komunikasi yang baik. Setelah menjalin komunikasi yang baik, kita kemudian akan mencari akar masalahnya di mana lalu menemukan solusinya. Yang kedua untuk sponsor, sponsor itu tentu kita harus menjalin komunikasi yang baik juga dengan sponsor yang bersedia memberi dukungan berupa dana ataupun dukungan dalam bentuk lain demi terwujudnya atau berjalannya acara pensi tersebut. Nah, jadi untuk sponsor biasanya kita akan merekap sponsor-sponsor yang bisa kita jalin kerjasama, lalu kesepakatan apa yang akan kita buat bersama dengan pihak sponsor kita. Wah, cukup sempurna sekali jawaban dari Ibu Roziki. Saya ingin bertanya nih Bu, coba Ibu ceritakan pengalaman Ibu yang yang menurut Ibu paling menarik atau yang paling berkesan selama Ibu menjadi ketua dari pensi tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang paling berkesan ketika menjadi ketua umum pada saat pensi Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, sesungguhnya kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika kemudian target yang kita harapkan. Jadi gini, pada saat pensi itu kan singkatan dari pentas seni. Jadi sesungguhnya pensi ini bukan hanya pertunjukan seni siswa kita, tetapi kita juga menjadikan acara ini sebagai ajang promosi sekolah kita. Jadi kita mengundang siswa-siswa dari berbagai wilayah. Jadi bukan hanya Sumatera Utara, tapi daerah lain yang memungkinkan untuk hadir dalam acara pensi kita. Kita mengadakan berbagai jenis lomba di dalamnya. Jadi ada lomba seni, kemudian ada selain seni bahasa, kemudian ada juga akademik. Jadi akademik itu sejenis olimpiade. Lalu kemudian kita juga udah menetapkan target-target berapa pendaftar yang harus ada gitu. Jadi ini tujuannya kan tentu ke bagaimana kita mendapatkan dana guna mendanai acara gitu. Jadi dari pendaftaran kemudian kita harapkan bisa memenuhi atau membiayai pengeluaran-pengeluaran kita. Kalau tidak terpenuhi nanti dari sponsor. Nah, kita udah menetapkan target-target. Contoh untuk Olimpiade A ternyata kita tetapkan targetnya 200, tapi ternyata pada puncaknya pendaftar bisa mencapai 600. Itu adalah hal yang paling berkesan. Lalu yang paling berkesan kedua adalah kemudian saya merasa cukup puas ketika kemudian kita bisa saling kolaborasi. Saling kolaborasi itu bekerja sama menyatukan banyak orang untuk bisa menyatukan tenaga, pikiran, hingga kemudian acara bisa berlangsung dengan baik. Seperti itu. Wah, ternyata pengalaman yang sungguh sangat berkesan ya Bu. Mungkin dari Ibu sendiri nih, jika dijadikan lagi sebagai ketua pensi tahun ini atau tahun depan, apa sih upaya atau kegiatan atau proker yang akan Ibu lakukan lagi demi memajukan atau lebih mengedepankan lagi pensi ini untuk kehidupan pendidikan yang lebih baik lagi? Oke, baik. Untuk proker atau program kerja, Anda kemudian ditunjuk menjadi ketua kembali, ketua pensi untuk tahun berikutnya. Tentu hal pertama yang dilakukan adalah yang pertama kita mengevaluasi. Lakukan evaluasi terhadap pensi yang lalu. Jadi sebagai ketua umum tahun 2024 yang lalu, tentu saya masih ingat betul
apa hal yang seharusnya berjalan tapi ternyata tidak berjalan, dan itu menjadi PR yang sangat penting. Audio Jungle.